Terima kasih Anda sudah mengeklik konten ini. Bagian 1. Video terakhir Budi, suara ketawa dari makam. Langit sore mulai meremang saat mobil kecil itu memasuki kawasan sunyi penuh pepohonan liar. Ban mobil membelah tanah becek yang belum pernah tersentuh aspal, meninggalkan jejak lumpur panjang di belakang. Di balik kaca, tampak seorang pemuda berusia 20-an, mengenakan hoodie hitam dan topi kamera. Wajahnya tampak serius, tapi matanya berbinar, seperti seseorang yang mencari sensasi, meski di tengah ketakutan. Namanya Budi. Ia dikenal sebagai YouTuber urban legend yang gemar menjelajah tempat-tempat terkutuk. Desa Karangjati, gumamnya, membaca tulisan di papan kayu tua yang hampir tumbang di pinggir jalan. Desa itu sepi, terlalu sepi. Tak ada suara ayam, tak ada anak kecil bermain, bahkan angin pun terasa menahan napas. Budi turun dari mobil. Ia menyalakan kameranya dan mulai merekam vlog seperti biasa. Halo guys, balik lagi di channel gue, Budi Urban Legend. Kali ini gue nekat datang ke desa yang katanya udah dikutuk. Namanya Karangjati. Katanya sih banyak yang lihat pocong di sini. Bahkan ada yang hilang. Ia mengarah ke rumah kosong tempat ia akan menginap malam ini. Cat temboknya sudah luntur, kaca jendela retak, dan pintunya menjerit ketika dibuka. Di dalam hanya debu, jaring laba-laba, dan bau kayu lapuk. Menurut cerita warga, rumah itu dulunya milik seorang penggali kubur bernama Pak Salim. Orang yang terakhir kali mengubur jenazah tak dikenal. Mayat tanpa nama, tanpa sanak saudara, tanpa kafan yang lengkap. Dan setelah itu, Pak Salim ditemukan tergantung di pohon beringin dekat makam. Budi menyiapkan kamera pengintai di beberapa sudut rumah. Satu di ruang tamu, satu di dapur, satu lagi di dekat jendela yang menghadap ke kuburan belakang. Malam pun turun. Angin menderu lewat sela-sela genteng yang bocor. Jam menunjukkan pukul 1.23 dini hari. Gambar dari kamera inframerah menunjukkan ruang tamu yang kosong. Kursi goyang tua di pojok ruangan perlahan mulai bergerak sendiri. Tidak cepat, tidak kasar, hanya perlahan, seakan ada seseorang duduk tak terlihat. Lalu, suara itu terdengar. Pelan, serak, seperti suara seseorang yang tertawa dari tenggorokan penuh tanah. Budi terbangun. Ia duduk dengan napas memburu, menyalakan senter, dan mengambil kameranya. Gue dengar sesuatu. Dari arah belakang rumah, bisiknya. Dengan tangan gemetar, ia melangkah keluar. Kamera merekam dalam mode malam. Di bawah pohon beringin dekat makam, terlihat sesuatu berdiri diam. Putih, tegak. Sosok itu terbungkus kain kafan kusam. Wajahnya tak jelas, tapi matanya menyala merah. Ia hanya berdiri, tidak bergerak, tidak bicara. Budi mundur satu langkah. Dan saat itu, pocong itu meloncat. Sekali, dua kali, lalu menghilang. Budi panik. Ia lari ke arah mobilnya. Tapi dari arah samping, terdengar suara lain. Dari kiri, dari kanan, dari balik semak, dari atap. Pocong itu muncul di depan mobil, tapi tidak menyerang. Ia hanya berdiri, mematung. Matanya tetap mengawasi Budi, seolah berkata, "Kamu sudah melihatku, tapi belum waktunya kamu tinggal di sini." Budi melompat masuk ke mobil dan menyalakan mesin. Mobil nyaris tak mau hidup. Tapi akhirnya, suara mesin meraung dan ia melesat keluar dari desa Karangjati. Kamera terakhir menunjukkan Budi di pinggir jalan besar, duduk di dalam mobil. Matanya sembab, napasnya berat. Gue berhasil keluar, tapi dia ngikutin gue sampai batas desa. Dia kayak gak bisa keluar dari sana. Tapi gue yakin, kalau tadi gue berhenti, gue gak bakal selamat. Ia menatap kamera, lalu mematikannya. Dan sejak malam itu, Budi tak pernah lagi membuat konten horor. Bagian 2, catatan dari rumah Pak Salim. Sudah seminggu sejak kejadian di Karangjati. Meski tubuhnya telah kembali ke kota, jiwa Budi seolah tertinggal di rumah tua itu. Setiap malam, ia terbangun mendadak. Keringat membasahi tubuh. Nafasnya terengah,
dan telinganya selalu menangkap suara itu. Heh, heh, heh. Samar, seolah masih menggema dari balik tanah. Tapi satu hal yang terus mengganggunya. Kenapa pocong itu tak menyerangnya? Kenapa dia hanya menatap? Dan kenapa hanya muncul di sekitar rumah Pak Salim? Dengan kepala penuh tanya, Budi akhirnya memutuskan untuk kembali. Bukan demi konten, tapi demi jawaban. Kali ini, ia tidak membawa kamera. Tidak ada live streaming. Hanya satu tas ransel, senter, dan niat untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Desa Karangjati masih sama, kosong, dingin, menyimpan aroma kematian di tiap sudut tanahnya. Rumah Pak Salim tampak lebih gelap daripada sebelumnya. Bahkan saat matahari masih bersinar, jendela-jendela rumah itu seperti lubang hitam yang menyerap cahaya. Budi melangkah masuk, semuanya masih sama. Debu tebal, kursi goyang tua, dan udara yang berat, seperti tak diinginkan oleh rumah itu. Ia menuju ke bagian belakang rumah. Dinding kayu yang hampir runtuh menampakkan pintu kecil tersembunyi. Pintu gudang, terkunci. Budi menendangnya 2 kali, sampai gembok tua itu lepas, dan pintu terbuka dengan suara berderit yang panjang. Di dalam, gelap gulita. Senter menyorot tumpukan kardus, karung bekas pupuk, dan satu peti kayu panjang di sudut ruangan. Peti itu penuh debu, tapi tidak terkunci. Budi membukanya. Di dalam, tersimpan rapi, tumpukan buku tua, koran kuno, dan satu buku catatan bersampul hitam dengan tulisan Salim di pojoknya. Tangannya gemetar saat membuka halaman pertama. 12 Oktober 1998. Hari ini aku mengubur mayat pria tak dikenal. Polisi bilang dia pelaku tabrak lari, tak punya keluarga. Tapi saat aku memandikan jenazahnya, dia membuka mata. Hanya sekejap, tapi aku lihat. Matanya menatapku penuh dendam. 13 Oktober 1998. Mereka paksa aku kubur dia hari itu juga. Tanpa kafan lengkap. Tidak ada doa, tidak ada keluarga. Hanya tanah dan hujan. Aku tidak sanggup. Aku takut. 15 Oktober 1998. Setiap malam, aku dengar suara tertawa dari makamnya. Aku coba abaikan. Tapi tadi malam, aku lihat dia berdiri di depan rumah. Matanya merah, mulutnya tersenyum. Tangan terikat kain kafan yang belum sempat kuikat dengan benar. 18 Oktober 1998. Dia tidak akan berhenti. Dia ingin aku temani dia. Tapi aku belum siap mati. Tuhan tolong aku. Aku... Catatan terhenti. Tinta tergores kasar, seolah ditulis dengan tangan gemetar. Budi menutup buku itu perlahan. Tubuhnya mulai bergetar. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu. Apa yang ia lihat malam itu bukan mimpi. Bukan halusinasi. Pocong itu nyata. Dan sekarang ada suara di luar rumah. Langkah-langkah berat terdengar dari tanah basah, melengkungkan rumput liar. Budi menyorot ke arah jendela. Kosong, tapi suara itu semakin dekat. Dari sisi rumah, dari atap, dari bawah lantai kayu tempat ia berdiri. Budi mundur pelan-pelan. Tiba-tiba, buk, pocong itu muncul di pintu gudang. Wajahnya pucat, matanya merah menyala, dan kain kafan di lehernya berlumuran tanah basah. Budi menjerit, terjatuh, dan meraih buku catatan Salim. "Apa yang kamu mau?" teriaknya. Tapi pocong itu tak menyerang. Ia hanya berdiri, menatap, menunggu. Sampai akhirnya, ia menunjuk ke arah peti kosong di samping ruangan. Budi perlahan berjalan ke arah sana. Di dalamnya, tertulis ukiran kayu. Kuburan tanpa nama. Pocong itu menghilang, dan suara itu berhenti. Sejenak. Budi keluar dari rumah. Nafasnya masih berat, tapi kali ini tidak ada yang mengikutinya. Tidak ada suara tawa, tidak ada sosok putih. Namun ia tahu ini belum selesai. Ia telah membuka catatan kematian, dan setiap catatan menyimpan rahasia yang menuntut untuk diselesaikan. Bagian 3.
Kuburan yang tidak pernah kering. Hujan turun deras membasahi malam. Petir menyambar, menciptakan siluet pohon-pohon kering yang berdiri seperti arwah gentayangan. Budi berdiri di depan makam tua itu. Batu nisannya retak tanpa nama. Tanahnya basah seperti baru digali, meski sudah puluhan tahun tidak disentuh siapapun. Namun satu hal yang membuat bulu kuduk Budi berdiri. Tanah di atas makam itu tidak pernah kering. Meski siang panas terik, malam beku tanpa hujan, selalu basah, selalu seperti kuburan baru. Seolah tanah itu menolak menelan yang dikubur di dalamnya. Budi berjongkok, tangannya menyentuh permukaan tanah. Hangat, bukan seperti tanah biasa, seperti masih hidup. Tiba-tiba, Budi, sebuah suara memanggilnya, pelan, serak, dari arah pohon beringin di samping kuburan. Budi menoleh, tidak ada siapa-siapa. Budi sekarang lebih keras, lebih dekat. Dia berdiri, menyentar ke segala arah. Suara jangkrik hilang, udara membeku. Dan saat ia memutar tubuhnya ke arah makam lagi, ada jejak kaki, 3 pasang, bekas kain basah, seperti ada sesuatu yang keluar dari tanah dan berdiri di belakangnya barusan. Budi langsung lari ke arah mobil, tapi mobilnya tak bisa di-starter. Mesin mati, lampu mati, semuanya gelap. Ia mengunci pintu mobil dan menunduk. Tangannya gemetar, dan di kaca depan muncul wajah pocong, mata merah, kain kafan robek. Mulutnya bergerak, tapi tak mengeluarkan suara. Lalu, tok, tok, tok. Pocong itu mengetuk kaca dengan pelan. 1 ketukan, 2, 3, dan tiba-tiba, brak! Kaca pecah, tapi bukan karena dipukul, karena Budi berteriak dan memukul kaca dari dalam, histeris, tanpa sadar. Sosok itu sudah menghilang. Ia kembali ke rumah Pak Salim, berharap bisa menemukan petunjuk lain. Dan di ruang tamu, kursi goyang itu kembali bergoyang. Tapi bukan kosong, sekarang ada seseorang duduk di sana. Seorang pria tua, rambut putih, mata sayu, tubuh membungkuk. Pak Salim atau arwahnya? Gue gak bisa pergi, Bud, katanya pelan. Budi terpaku. Gue dikutuk. Karena waktu itu, gue kubur dia asal-asalan. Gak pakai doa. Gak bersih, gak niat. Gue takut sama polisi. Tapi gue lebih takut sama dia. Suara Pak Salim mulai gemetar. Dia bukan orang biasa. Dia mati bukan karena kecelakaan. Dia dikejar massa, dibakar. Dan yang datang ke gue bukan jasad manusia lagi, tapi dendam. Tiba-tiba pintu rumah berderak, angin masuk, kursi bergoyang sendiri, dan Pak Salim menghilang. Budi berlari ke kamar belakang. Di sana ia menemukan satu peti lagi, lebih kecil. Di dalamnya sebuah kain kafan tua penuh darah kering dan secarik kertas kusam yang bertuliskan, "Kau yang kubur, aku tanpa nama. Tapi aku tahu namamu, dan namamu sudah kutulis di tanah yang basah." Di bawah tulisan itu ada coretan, Budi. Tubuh Budi gemetar, tapi ia tahu lari bukan solusi. Dia harus menggali makam itu. Malam itu juga, dengan sekop tua milik Pak Salim, ia menggali tanah basah itu. Lumpur menyembur, angin mengamuk, tanah seperti menolak digali. Sampai akhirnya, krek, sekopnya membentur peti. Peti kayu tua, retak, rapuh. Budi membuka perlahan, dan peti itu kosong. Tidak ada mayat, tidak ada tulang. Hanya kain kafan robek, dan darah hitam yang belum mengering. Lalu, tangan putih keluar dari dalam tanah dan mencengkeram pergelangan Budi. Aku belum mati. Aku cuma belum selesai. Bagian 4. Dia pernah hidup di sini. Tangan itu mencengkeram pergelangan Budi kuat-kuat. Dingin, berlendir, dan berbau tanah busuk. Budi menjerit, berusaha menarik diri. Sekopnya jatuh. Lumpur menenggelamkan separuh tubuhnya. Tapi saat ia berhasil melepaskan tangan itu dan meloncat keluar dari lubang makam, tangan itu tidak mengejarnya. Ia hanya diam, mencuat dari tanah, mengarah ke langit. Seperti menunjuk sesuatu. Budi mengikuti arah jari itu. Sebuah rumah tua di tepi bukit, tertutup tanaman liar.
Jendela-jendelanya patah. Tapi di sana, tampak lampu menyala samar. "Nggak mungkin," bisik Budi. "Itu rumah kosong. Tidak ada yang tinggal di sana sejak puluhan tahun." Tapi cahaya itu nyata. Budi mendekat perlahan. Semakin dekat ke rumah itu, udara semakin dingin. Tanah di sekelilingnya dipenuhi bunga kamboja putih dan aroma kemenyan. Pintu rumah itu terbuka sedikit, seperti mengundang. Langkah demi langkah, Budi masuk. Di dalamnya bukan rumah kosong. Ruangannya bersih. Ada meja makan, foto-foto tua tergantung di dinding. Bahkan lilin menyala di atas altar kecil, seakan penghuni rumah baru saja pergi. Di atas meja, terbuka sebuah buku harian tua. Sampulnya lusuh. Halaman pertama tertulis, milik S. Rashid. Budi membaca, 28 September 1998. Aku hanya ingin hidup tenang di desa ini. Tapi mereka terus menerorku. Mereka bilang aku dukun, bahwa aku bawa sial. Padahal aku cuma menolong mereka yang sakit. 2 Oktober 1998. Mereka membakar rumahku. Istriku mati. Anakku dibawa kabur oleh warga. Mereka bilang aku gila. Tapi siapa yang lebih gila? Aku yang mencoba menyembuhkan, atau mereka yang membunuhku tanpa bukti? 5 Oktober 1998, aku bersumpah. Siapapun yang menutup mataku tanpa doa, akan hidup dengan mataku di benaknya. Siapapun yang menguburku tanpa nama, akan membawa namaku seumur hidup. Budi membalik halaman, dan di situ tertulis dengan darah. Budi tubuhnya membeku, tapi belum selesai. Di rak pojok ruangan, tergantung sebuah foto tua. Seorang pria berjubah, berdiri di depan rumah ini. Matanya tajam, janggut lebat, senyumnya kecil. Dan di bawah foto itu tertulis, S. Rashid, tabib desa Karangjati. Budi mengerjap. Tiba-tiba ia teringat. Waktu kecil, ia pernah ke desa ini bersama orang tuanya. Ayahnya pernah sakit keras, dan ada seorang pria tua berjubah yang mengobatinya. Wajahnya pria di foto ini. Jadi, aku pernah ketemu dia, gumamnya. Tiba-tiba, lilin padam, dan dari belakang, suara kursi kayu tergeser. Budi menoleh cepat. Di tengah ruang tamu, sosok pocong itu berdiri, tak bergerak, hanya menatap. Tapi kini, matanya tak lagi marah. Ada sesuatu yang berbeda. Seperti luka yang ingin didengar. "Apa yang kau mau dariku?" tanya Budi lirih. Pocong itu menunjuk ke altar. Di situ terdapat sebuah botol kecil berisi cairan hitam dan secarik kertas yang nyaris hancur. Di atasnya tertulis, "Bakar ini di atas kuburanku, maka kutukanku akan berhenti." Budi menggenggam botol itu, tapi saat ia hendak pergi, terdengar suara pintu ditutup paksa. Rumah itu bergetar, dindingnya retak, dan dari lantai, tangan-tangan bermunculan. Bukan satu, tapi puluhan. Kain kafan, rambut panjang, wajah hancur, arwah yang juga dikubur tanpa nama. Mereka semua terperangkap, seperti Rashid. Budi berlari keluar sambil membawa botol kecil itu. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu, ia kembali ke makam, menuangkan cairan hitam di atas tanah basah itu. Dan dengan korek api yang gemetar di tangannya, ia bakar secarik kertas kutukan itu. Tanah bergetar, angin menderu. Suara jeritan menggema dari bawah tanah. Arah. Satu persatu, tangan-tangan yang muncul tadi menghilang. Pocong itu berdiri di atas makamnya sendiri, menatap Budi, lalu perlahan tubuhnya terbakar oleh cahaya sendiri. Ia tersenyum, "Terima kasih," dan menghilang dalam asap putih. Pagi datang. Untuk pertama kalinya, tanah di atas kubur itu kering. Tapi sebelum pergi, Budi melihat sesuatu di batu nisan. Kini, ada tulisan yang tak ada sebelumnya. S. Rashid, ayah dari kebenaran yang dibungkam. Bagian 5, anak yang tertinggal.
Pagi itu, langit Karangjati mendung kelabu. Budi berdiri lama di depan makam S. Rashid, menatap tanah yang kini untuk pertama kalinya kering. Udara seolah lebih ringan, sunyi yang kemarin menyesakkan kini berganti menjadi keheningan yang damai. Tapi saat hendak meninggalkan desa, langkah Budi terhenti. Dari arah hutan bambu di tepi desa, ia mendengar suara anak kecil menangis. Tangisan lirih, terputus-putus, seperti memanggil seseorang. Budi menoleh, ragu. Tapi suara itu terlalu nyata untuk diabaikan. Ia menelusuri hutan kecil itu. Suara tangis makin jelas. Lalu ia menemukannya. Seorang anak kecil, perempuan, sekitar 6 tahun. Duduk memeluk lutut, mengenakan baju putih lusuh. Wajahnya tertutup rambut panjang. Bahunya bergetar pelan. "Adek, kenapa di sini sendirian?" tanya Budi. Pelan, anak itu tak menjawab. Lalu, pelan-pelan, ia menoleh ke arah Budi. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan darah menetes dari bibirnya. "Aku, anak Pak Rashid," katanya lirih. Budi mundur, tubuhnya langsung merinding. "Namaku Sani, aku dibakar bersama ibu." Anak itu berdiri. Di belakangnya, pohon-pohon bambu seolah bergerak, menutup jalan keluar. "Ayah sudah tenang, tapi aku masih di sini. Aku tertinggal." Tiba-tiba, udara menjadi dingin. Daun bambu berjatuhan seperti serpihan pisau kecil. Angin memutar, dan dari balik pohon, sosok seorang wanita muncul. Wajahnya hangus, rambutnya terbakar, tapi matanya menatap Budi penuh luka. "Ibu," kata anak kecil itu. Budi memundurkan langkah. Napasnya memburu. Wanita itu berbicara tanpa membuka mulut. Suaranya terdengar langsung di kepala Budi. "Kau yang membuka gerbang ini. Sekarang kau harus menutupnya." Budi tak mengerti. Gerbang apa? Ratusan arwah tertinggal di sini. Tak dikubur, tak didoakan, dilupakan. Mereka berteriak, dan kau yang mendengarnya. Tiba-tiba tanah bergetar. Hutan bambu berubah menjadi hitam. Langit mendung kini bergulung seperti pusaran asap. Dan di tengah hutan, muncul pintu gerbang batu yang sangat tua, tertutup akar dan lumut. Di atasnya, terukir huruf-huruf kuno yang tak bisa dibaca. "Gerbang ini tak akan pernah tertutup, kecuali dengan darah," ujar wanita itu lagi. Budi menggigil. "Darah siapa?" Wanita itu menunjuk ke arah dada Budi. "Darah pewaris, Henning." Wajah Budi memucat. "Pewaris?" Wanita itu perlahan berubah. Rambutnya tak lagi terbakar. Wajahnya menjadi utuh, dan Budi terkejut. Ia mengenali wanita itu. Foto tua yang pernah dilihatnya dulu di rumah ibunya. Seorang perempuan muda bersama seorang pria berjubah. Itu ibu Budi. Dan di sampingnya, S. Rashid. "Engkau cucu Rashid," bisik wanita itu. "Dan darahmu bisa membebaskan semua arwah yang terjebak." Budi terduduk. Seluruh hidupnya terasa seperti teka-teki yang baru mulai terbuka. Ibunya tidak pernah bercerita banyak soal masa lalu. Tapi sekarang semuanya masuk akal. Kenapa ia seperti terpanggil ke desa ini? Kenapa hanya dia yang bisa melihat pocong itu? Kenapa hanya dia yang bisa membaca buku-buku tua itu? Karena darahnya membawa warisan. Tapi sebelum ia bisa mencerna semuanya, tangisan anak kecil itu berubah menjadi jeritan. Tubuhnya mendadak ditarik oleh bayangan hitam dari balik gerbang. Sani menjerit, "Jangan biarkan aku masuk lagi." Budi spontan berlari meraih tangan Sani. Tapi bayangan itu lebih kuat. Anak kecil itu tertarik perlahan. Budi mencabut sebilah bambu, menorehkan lengannya sendiri. Darah mengalir. Ia menggambar simbol yang tertulis di buku milik Rashid yang masih tersimpan di ranselnya. Begitu simbol itu selesai, gerbang bergetar. Bayangan hitam menjerit, dan anak kecil itu jatuh ke pelukan Budi. "Terima kasih, Om," bisiknya. Lalu tubuhnya mulai memudar, menghilang menjadi cahaya putih yang hangat. Wanita hantu itu tersenyum. Lalu ia, bersama cahaya dari Sani,
masuk ke dalam gerbang. Gerbang batu itu retak dan runtuh menjadi debu. Budi jatuh terduduk. Di sekelilingnya, udara menjadi tenang. Burung kembali berkicau. Matahari tembus dari sela pohon. Dan Karangjati kembali diam. Bagian 6. Rahasia yang terkubur di perut ibu. 3 hari telah berlalu sejak gerbang batu itu runtuh. Budi belum kembali ke kota. Tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya tak bisa diam. Malam-malamnya dipenuhi mimpi-mimpi aneh. Suara anak kecil tertawa, jeritan dari balik tanah, dan bisikan yang menyebut satu nama berulang kali. Sari, nama ibunya. Budi kembali ke rumah peninggalan keluarga di pinggiran desa. Rumah itu sudah bertahun-tahun ditinggalkan, berdebu, penuh sarang laba-laba. Tapi di kamar ibunya dulu, ia menemukan sebuah lemari tua yang terkunci. Kuncinya sudah berkarat. Dengan palu kecil, ia paksa membukanya. Di dalamnya, satu koper tua berisi foto-foto lama, Sari muda bersama seorang pria berjubah, S. Rashid, surat-surat tulisan tangan, dan sebuah rekaman kaset pita dengan label kusam. Untuk anakku, jika aku sudah tiada. Dengan tapet tua yang ia temukan di gudang, Budi memutar kaset itu. Suara serak ibunya terdengar. Budi, kalau kau dengar ini, berarti aku sudah tiada. Maaf nak, ada banyak hal yang tidak pernah ibu ceritakan. Bukan karena ibu tak percaya padamu, tapi karena ibu ingin kau hidup tenang tanpa beban masa lalu. Ayahmu bukan pria yang kau pikir. Ia hanya ayah sambung, ayah kandungmu. Adalah seseorang yang dulu pernah dibenci banyak orang. Tapi ia penyelamat. Ia bukan dukun, bukan pembawa sial seperti yang orang katakan. Dia adalah penyembuh, tabib yang diburu karena bisa melihat apa yang orang lain sembunyikan. Namanya S. Rashid, ayahku, kakekmu. Budi menutup mata. Hatinya bergetar, tapi suara ibunya belum selesai. Waktu itu, desa Karangjati dikuasai oleh kepala desa dan para tokoh yang tamak. Mereka menggunakan jasa ayahku untuk menyembuhkan warga, tapi tak pernah mau membayar. Ketika ayahku mulai membongkar praktek ilmu hitam dan pengorbanan rahasia yang dilakukan oleh mereka, mereka memburunya, membakar rumahnya, membunuh ibuku, dan memaksaku lari sambil membawa satu-satunya warisan. Kau Budi, kau yang ada dalam perutku waktu itu. Aku sembunyikan asal-usulmu, tapi darahmu membawa mata ketiga. Dan saat kau kembali ke Karangjati, gerbang itu membuka kembali. Karena tepat itu belum selesai. Dendam itu belum lunas. Kaset terhenti. Suara berderak. Sunyi menggantung di udara. Budi terduduk. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Desa ini menyembunyikan lebih dari sekadar hantu. Ada sejarah gelap yang ingin dikubur. Dan sekarang semuanya mengarah pada satu nama. Kepala Desa Karangjati, Darmo Soekarno, orang yang masih hidup dan yang dulu memerintahkan pembakaran rumah S. Rashid. Budi menelusuri desa, mencari rumah kepala desa lama. Ia menemukan bangunan besar tua, setengah hancur, dan di dalamnya ia mendapati kamar bawah tanah yang tersembunyi. Di sana terdapat deretan kendi tanah liat berisi rambut manusia, kuku, potongan kain kafan, dan foto-foto korban. Di dinding tertulis, mereka bukan korban, mereka tumbal demi kekuasaan yang abadi. Lalu terdengar langkah kaki. Seorang pria tua muncul, matanya tajam, rambutnya putih, disisir rapi, Darmo Soekarno. Aku sudah menunggumu, anak Rashid. Budi menatapnya dengan amarah yang ia pendam bertahun-tahun, meski baru sekarang tahu alasannya. Kau pikir kau bisa menghapus semua? Kata Darmo. Semua sudah selesai, gerbangnya sudah hancur. Darmo tertawa kecil. Kau menghancurkan satu gerbang, tapi bukan gerbang utama. Ia menunjuk ke lantai. Dengan telapak kaki, ia menggeser ubin dan membuka penutup kecil dari kayu. Di bawahnya, kuburan massal. Puluhan tengkorak, puluhan tubuh tak dikenal. Dulu kami buang mereka ke sini. Orang-orang yang tahu rahasia kami. Orang-orang yang tak mau tunduk. Dan selama mereka terkubur tanpa nama, kami tetap hidup, kaya.
kuat, Darmo membuka jaketnya. Di dada kirinya, tertanam kain kafan yang dijahit ke kulitnya. Kain dari tubuh Rashid, aku bawa kemana-mana. Karena aku tahu, dia akan kembali, dan hanya ini yang bisa mengunci arwahnya. Tapi kain itu sekarang menghitam, meleleh, terbakar. Darmo terdiam. Ia menatap Budi, ketakutan. Kepalanya mendongak. Dan dari langit-langit ruang bawah tanah, es, Rashid muncul. Wajahnya tidak marah, tapi tegas. Ia menatap Darmo dengan mata penuh luka dan keputusan. Sudah waktunya, dan dalam satu tiupan angin, tubuh Darmo terhempas ke lubang mayat-mayat itu. Tulang-tulang yang diam selama puluhan tahun, kini bergerak, menariknya masuk. Jeritan Darmo menggema di seluruh ruangan, tapi tak ada yang menolong. Pintu tertutup sendiri, dan suara-suara yang sebelumnya mengerak, kini menghilang. Arwah di bawah tanah, tenang, dan Budi berdiri sendiri, menatap kegelapan yang akhirnya padam. Bagian 7, menghadapi bayang-bayang masa lalu. Budi berdiri di ruang bawah tanah yang gelap. Tubuhnya terasa lemas. Ia merasa seperti baru saja melewati perjalanan panjang yang penuh luka. Semua yang ia temui, mulai dari sosok pocong, buku harian, hingga kehadiran arwah Es Rashid, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang tak bisa ia hindari. Ia adalah pewaris satu-satunya dari warisan yang tak bisa dibuang. Namun, meskipun kepala desa Darmo Soekarno sudah hilang, sebuah pertanyaan besar masih menggantung di kepalanya. Apa yang akan ia lakukan dengan kekuatan yang ia warisi? Karangjati kini tampak tenang, namun Budi tahu bahwa kedamaian ini hanyalah sementara. Tanpa sengaja, ia telah membuka kembali luka lama yang tak akan sembuh dengan mudah. Arwah-arwah yang terkubur, terperangkap dalam kutukan tanpa nama, mungkin sudah tenang. Tapi ada satu hal yang tak ia duga. Bayang-bayang masa lalu ibunya. Budi kembali ke rumah lama ibunya di ujung desa. Rumah itu sekarang terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bahkan suara angin yang lewat di antara celah-celah rumah pun terdengar lebih berat. Sesampainya di dalam, ia mendapati meja besar tempat ibunya sering menulis surat-surat. Di sana ada satu benda yang belum sempat ia lihat, sebuah kotak kayu yang terkunci rapat. Tanpa pikir panjang, Budi membuka kunci kotak tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah cincin kecil, tertutup dengan kain sutra. Di samping cincin itu ada sebuah surat usang yang ditulis dengan tangan ibunya. Surat itu ditujukan untuknya. Untuk Budi, anakku. Jika kau menemukan surat ini, artinya takdir telah membawamu ke jalan yang sudah digariskan. Aku tak pernah ingin kau terjebak dalam sejarah gelap ini, namun darah kita tak bisa dihindari. Kau adalah pewaris dari Es Rashid, seorang pria yang dihormati karena kekuatannya, namun juga dihukum karena pengetahuannya. Aku meninggalkan cincin ini untukmu. Ini bukan sekadar cincin. Ini adalah kunci. Kunci untuk membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Hanya pewaris sejati yang bisa menggunakannya. Aku selalu berdoa agar kau bisa hidup jauh dari bayang-bayang ini. Tapi sekarang, kau harus memilih. Pilih untuk mengakhiri kutukan ini, atau biarkan warisan ini melanjutkan kehancuran. Jangan biarkan sejarah mengulangi dirinya. Budi, jangan biarkan mereka kembali. Budi menatap surat itu, napasnya tercekat. Cincin itu bukan sembarang cincin. Itu adalah simbol yang sudah lama terlupakan. Kunci yang selama ini ia cari, tanpa tahu apa artinya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Budi berbalik. Di sana, berdiri seorang wanita yang ia kenal. Ibu. Budi terperangah. Ibu yang telah meninggal bertahun-tahun lalu kini berdiri di hadapannya, dengan wajah yang berbeda. Wajah yang lebih muda, namun penuh kesedihan. Ibu, suara Budi bergetar. Wanita itu tersenyum samar, tapi matanya kosong, seperti arwah yang sudah kehilangan segala rasa. Ibu, ini kamu? Tanya Budi, semakin bingung. Wanita itu mengangguk perlahan. Ya nak, aku yang akan menuntunmu untuk menutup semua ini. Namun saat Budi mendekat, wanita itu menahannya. Tapi ada satu hal yang harus kau tahu, Budi.
Semua ini bukan hanya tentang menuntaskan dendam Es Rashid. Ini lebih besar dari itu. Kekuatan yang ada padamu tidak hanya akan menghapus kutukan, tapi juga bisa membangkitkan sesuatu yang lebih gelap. Bangkitkan apa? Tanya Budi dengan suara penuh ketegangan. Wanita itu menghela napas panjang. Matanya mulai berkaca-kaca. Kekuatan yang ada padamu berasal dari dunia lain. Dunia yang lebih gelap dari apapun yang kau bayangkan. Kekuatan itu bisa membangkitkan makhluk yang lebih kuat dari arwah-arwah yang selama ini mengganggu desa. Tapi, jika kau salah menggunakannya, wanita itu berhenti berbicara, seolah takut akan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Budi merasa bingung. Ibu, apa maksudnya? Apa yang harus aku lakukan? Wanita itu menatapnya dengan penuh kasih sayang, lalu berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, "Tutup gerbang itu, Budi. Tutup gerbang sebelum gerbang itu membuka sendiri dan menghancurkan segalanya." Tanpa berkata lebih banyak lagi, wanita itu menghilang, meninggalkan Budi dalam kebingungannya. Budi tak bisa diam. Ia harus mencari jawaban atas kata-kata ibunya. Ia tahu ia tak bisa lari dari takdirnya. Tak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Ia kembali ke makam Es Rashid, menggenggam cincin itu erat-erat. Tanah di bawahnya terasa hangat, seperti ada yang menunggu. Budi menggali tanah itu lebih dalam lagi, hingga akhirnya ia menemukan sebuah batu besar yang tertutup simbol-simbol kuno. Di bawah batu itu ada sebuah pintu gerbang. Gerbang yang lebih tua dari yang pertama. Pintu yang selama ini terkubur dalam-dalam. Budi tahu inilah saatnya. Tapi ia juga tahu bahwa apa yang ada di balik gerbang itu mungkin lebih mengerikan daripada apapun yang pernah ia hadapi. Bagian 8, gerbang yang tak bisa ditutup. Budi berdiri di depan gerbang batu besar itu. Udara sekelilingnya terasa semakin berat. Setiap tarikan napasnya seperti mengisi rongga dada dengan tekanan yang tak bisa ia jelaskan. Ia sudah sampai di sini, di titik terjauh dari perjalanan hidupnya, tempat di mana darah dan kutukan bertemu. Tanah di bawahnya terasa bergetar. Pintu itu yang tersembunyi begitu lama, kini menunggu untuk dibuka. Semakin dekat Budi melangkah, semakin jelas ia bisa mendengar suara. Suara bisikan yang berbaur dengan suara jeritan. Ini bukan suara dari arwah-arwah yang telah ia temui sebelumnya. Ini suara dari sesuatu yang lebih gelap. Gerbang ini bukan hanya gerbang fisik. Ini adalah gerbang yang menghubungkan dua dunia. Dunia yang manusia seharusnya tidak masuki. Dan untuk menutupnya, Budi tahu ada harga yang harus dibayar. Dia menggenggam cincin ibunya. Cincin yang selama ini hanya dilihatnya sebagai barang peninggalan. Namun, kini menjadi kunci utama yang harus digunakan. Perlahan, ia memasukkan cincin itu ke dalam kunci yang terukir di atas batu besar. Suara berderak terdengar keras, seperti rahang raksasa yang mulai terbuka. Gerbang itu bergetar. Tanah di sekelilingnya berguncang. Listrik udara terasa seperti menari-nari, mengalirkan energi yang asing. Dan kemudian, suara itu mulai mengalun. Suara teriakan tanpa bentuk, tangisan dan jeritan yang saling bersahutan, membentur di setiap sudut tempat itu. Budi merasakan tenggorokannya tercekat, tubuhnya menjadi sangat berat. Arwah-arwah yang terperangkap mulai berteriak, bukan untuk minta diselamatkan, tapi untuk kembali mengambil apa yang menjadi milik mereka. Budi tahu bahwa tidak ada jalan mundur, dan di depan matanya, gerbang itu mulai terbuka. Namun, saat itulah ia melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari apa yang pernah ia bayangkan. Dari balik gerbang, muncul sosok-sosok yang terdistorsi, bukan manusia lagi, bukan arwah biasa. Mereka seperti makhluk yang terlahir dari sisa-sisa jiwa yang terlupakan. Tubuh mereka terlihat terpotong-potong, tidak utuh, dan bergerak dengan cara yang tidak alami. Masing-masing wajah mereka tampak familiar, seolah mereka adalah orang-orang yang pernah ia kenal. Namun dalam bentuk yang rusak dan terkorupsi. Budi merasa seolah ia telah membangkitkan kegelapan yang tak seharusnya ada. Ini adalah gerbang yang lebih dari sekadar kematian. Ini adalah pintu ke kebangkitan jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kutukan yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Mereka mulai mendekat. Tanpa berpikir panjang,
Budi tahu apa yang harus dilakukan. Dia harus menutup gerbang ini selamanya. Tapi untuk melakukannya, dia harus berkorban. Ia meletakkan tangan kanan ke dada. Darahnya mengalir deras. Suara ibunya terdengar kembali di kepalanya, mengingatkan Budi tentang apa yang harus ia lakukan. Kau harus memilih, Budi. Pilih untuk mengakhiri kutukan ini, atau biarkan mereka kembali menguasai dunia. Budi menatap cincin itu satu kali lagi. Sebuah pilihan harus dibuat, dan ia tahu ia tidak bisa melarikan diri. Dengan keberanian yang tersisa, ia mengangkat tangan dan menggenggam cincin itu sekuat mungkin. Lalu, tanpa ragu, ia menarik. Cincin itu keluar dari kunci gerbang sekuat tenaga. Gerbang itu meledak. Budi merasa tubuhnya dihantam gelombang kekuatan yang luar biasa. Segala yang ada di sekitarnya seperti terbalik. Dunia seolah terbalikkan. Sosok-sosok yang tadi mendekat mulai menjerit dan menghilang, tertarik ke dalam pusaran kegelapan yang semakin dalam. Teriakan mereka bergema di seluruh ruang, saling bersahutan, lalu menghilang begitu saja. Namun, sebelum gerbang sepenuhnya tertutup, sebuah tangan meraih Budi dari dalam kegelapan. Sebuah tangan yang sangat familiar. Ia menoleh. Itu adalah ibunya. Ibu, suara Budi tersendat. Iya, Nak, aku datang untuk menjemputmu, jawab ibunya dengan suara penuh kasih sayang, namun wajahnya tetap penuh duka. Budi merasakan panas di dalam hatinya. Ia tahu, ibunya telah berkorban untuk menyelamatkannya selama ini. Tangan ibunya terulur, dan sepertinya ia ingin menarik Budi ke dalam gerbang yang sudah mulai menutup. Namun, Budi menggenggam tangan ibunya erat-erat. Ia tahu bahwa ini bukanlah tempat untuknya. Ibu, aku harus tetap di sini. Untuk dunia yang lain, ujar Budi dengan suara berat. Ibunya menatapnya dengan penuh cinta, lalu perlahan mengangguk. Jaga dirimu, Nak. Kau adalah penerus, dan dunia ini membutuhkanmu. Dengan sekejap, ibunya menghilang ke dalam kegelapan, dan gerbang itu akhirnya tertutup rapat. Budi terjatuh ke tanah. Kegelapan itu berangsur-angsur hilang. Pemandangan kembali cerah. Angin yang semula berat kini terasa lebih ringan. Dunia yang mengerikan itu akhirnya kembali tenang. Meski Budi tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang baru saja terjadi. Karangjati kini kembali sunyi, tanpa kutukan, tanpa rasa takut. Tapi Budi tahu dunia ini tidak akan pernah sama lagi, dan ia sendiri sudah berubah. Tanggung jawab Budi berjalan menjauh, menuju ke sebuah masa depan yang penuh dengan tanya dan jawaban yang harus ditemukan. Akhir, dengan selesainya bagian terakhir ini, cerita berakhir dengan Budi sebagai sosok yang menemukan jalan untuk mengakhiri kutukan, sekaligus membuka lembaran baru untuk dirinya. Sebuah akhir yang mencekam, namun penuh dengan kedamaian yang akhirnya tercapai. Masih ada banyak cerita seram dari desa-desa Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau kamu berani. Terima kasih.